Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukardi. Mungkin udah pada kenal. Siapa namanya? Sukardi, Bu ya. Wardi. Jengkok. Ya. Jengkok. Mungkin saya kembali kepada pemaparan awal, konsep awal bahwa saya tidak bisa mendikte Allah dan tidak bisa mengatur Allah dan kita tidak bisa ikut mencampuri Allah. Semuanya kita serahkan semuanya kepada Allah. Bagaimana dengan peranan malaikat yang namanya Jibril, Mikail, Israfil, Hidroil? Jibril sebagai pusat daripada informasi, Mikail sebagai pengatur alam dunia, Israfil sebagai perhatian, dan Hidroil sebagai keputusan. Mungkin saja mungkin saja iblis juga bisa disuruh Allah untuk menggoda manusia, itu disuruh Allah untuk menguji iman daripada orang tersebut. Artinya bahwa Allah di sini itu tidak sendirian, artinya bersama mungkin dengan ciptaan-ciptaannya. Nah, kebanyakan kita manusia itu mencari sesuatu kekuatan, itu ada sesuatu kekuatan. Ada yang namanya kekuatan daripada malaikat dan ada kekuatan daripada iblis yang namanya ilmu hitam dengan ilmu putih, begitu ya. Iya. Konsep dengan bagaimana di sini ini bahwa Allah juga menciptakan itu berarti kan tidak sendirian bahwa. Bagaimana penjelasannya, Bu ya? Terima kasih, Bu ya. Begini, saya ini kan ahli teater, ya kan? Anda kan belum pernah belajar perfilman kan? Ya, skenario, sutradara. Yang pertama kali sebelum kita membuat satu lakon, kita bikin dulu namanya sinopsis, ya kan? Terus kita tentukan berapa bab atau berapa pasal. Kemudian alur ceritanya bagaimana, lalu lakon-lakonnya, ya, tokoh-tokoh cerita itu siapa-siapa, perannya sebagai apa, ya kan begitu. Nah, maka ketika kita menyusun satu novel yang nantinya bakal diangkat dalam layar besar, ya, dijadikan bahan untuk difilmkan. Dalam sinopsis itu ada kepastian rencana dari seorang pengarang, seorang sutradara untuk membangun kepribadian dari lakon-lakon yang ada di dalam cerita itu. Kalau di seorang dokter, ya sudah tetapkan, lalu ini kamu pernah sebagai dokter, namanya Sukardi, dokter Sukardi. Kemudian kekasihnya bernama Soleha. Sukardinya dokter, Solehanya tukang burung ngoyos. Ya, tukang nyabutin rambut itu. Ya kan begitu. Kemudian lagi orang tuanya tukang macul, ibunya tukang dagang rujak. Kan begitu. Lalu tokoh antagonisnya siapa? Namanya Sleman. Oke dah, Leman. Ya, yang juga mencintai Soleha ini. Itu kan terjadi kelangkaan itu kan. Satu konflik dalam begini. Nah, ini kegagalan daripada seorang novelis itu adalah ketika menyusun dialog antara tokoh-tokoh itu. Saya yang membaca novel itu tidak merasakan bahwa dokter ini punya kepribadian yang jelas. Apa yang dia ucapkan itu ucapannya pengarang. Itu namanya melawan kodrat Tuhan, seperti itu. Ya kan? Makanya kita jadilah pemain yang baik. Ya, kita nggak usah meminta fungsi jabatan, kita berupaya laksanakan saja, ya, bermain dengan baik. How to be the best actor? Bagaimana kau menjadi pemain yang terbaik? Jadi di tengah perjalanan ternyata dokternya menyimpang
di luar pemikiran seorang sutradara. Ternyata cari pacar lain. Ini kan pelanggaran. Itu kalau novel. Kalau di sandiwara, di panggung, saya tunjuk ini man. Bisa nggak di panggung akhirnya dia itu keluar dari alur sinopsis yang saya buatkan? Ya nggak bisa dong. Itu. Jadi Anda pengen sukses atau enggak jadi pemain nih? Kalau enggak yang usah naik panggung dong. Ya udah pulang aja sana. Kira-kira seperti itu. Jadi artinya bahwa kita dari awal sudah dipersiapkan untuk bermain dalam panggung sandiwara raksasa ini yang namanya alam dunia. Wamal hayatud dunya illa laibun walahun. Hidupan dunia ini hanya sandiwara aja kok. Nah, kenapa kamu tidak menyadari ini sebagai sandiwara? Dari mana asalnya kamu merasa eksis di dunia ini? Saya nggak mengerti. Orang yang tidak paham tuh memang tidak paham atau memang tidak mau paham. Iya, kita ini dari awal sudah dipersiapkan oleh sang dalang nih. Ya kan gitu. Bahwa kalau nantinya itu akan dijadikan seorang kiai, itu dari sejak kecil juga sudah bisa kita baca. Kalau kita cerdas mah. Ya kan? Otaknya encer, kan gitu. Kemudian orang tuanya kaligane gitu, kaligana, rezekinya lancar. Ya kan? Kemudian kebetulan juga dapat kiainya kiai yang benar, yang soleh. Ya kan begitu. Kemudian badannya juga diparingi sehat terus kan gitu. Dan juga semangatnya tinggi, saya kan begitu. Ya kan? Betul nggak? Ya itu persoalannya. Jadi dari awal juga sudah bisa kita tebak-tebakan aja. Ini mungkin jadi ini kan begitu persoalannya. Nah lalu ketika kita sudah naik panggung, ya sudah terima saja apapun peranmu itu. Kita harus berterima kasih diberi kesempatan ikut bermain di atas panggung ini. Gitu loh. Artinya bahwa sesungguhnya untuk melaksanakan satu sandiwara, sebetulnya Allah tidak butuh tidak apa kepada kamu. Hanya kan Allah sayang aja kamu dilibatkan di situ. Jadi apapun yang dilakukan main ini, umpamanya lakonnya sebagai copet, maka di panggung dia melaksanakan action of copet. Ya, dengan gagapannya dan sebagainya. Begitu saya. Jadi iblis diciptakan siapa? Terus disuruh apa? Suruh menggoda kamu kok. Tugas iblis adalah untuk menggoda kamu. Tidak mungkin iblis akan membangunkan kamu untuk sholat subuh. Jadi malaikat bekerja begitu, iblis begini, kamu begini, itu namanya job description. Pembagian tugas. Ketika ada yang melanggar, itu akan mengacaukan semua. Ya, itu namanya pengkhianatan. Udah dibayar, dikasih fasilitas, suruh bermain, ya dikasih hidup, dikasih mata, dikasih telinga, dikasih pikiran, dikasih rumah, dikasih istri, ya segala macam kenikmatan yang terhingga, tinggal bermain baik-baik aja, kok banyak tingkahnya sih. Jadi, iblis, dengarkan. Dengar gak iblis nih? Bermainlah kamu dengan baik. Godalah santri-santriku nih semuanya. Dan kamu juga silakan melawan iblis, tapi jangan ada kebencian kepada iblis.
gebuk-gebuk lagi itu aja, tapi jangan benci gitu aja. Begitu kira-kira Pak Sukadi, aturan main itu namanya job description ini, artinya jangan kita mengatakan bahwa ada lembaga lain yang bisa menentukan. Tidak ada, hanya satu lembaga tunggal, yaitu ketuhanan kita. Itulah yang mengambil segala macam kebijakan. Adapun nanti di tengah main, Allah punya hak untuk merubah peran seseorang kok. Lah iya. Kenapa di tengah permainan ternyata dia pemain watak yang luar biasa kan gitu. Maka dilakukan perubahan peran yang lebih baik lagi. Tapi kalau kamu berperannya buruk, ya mungkin peran kamu ditaruh yang lebih bawah lagi. Hanya sebagai bintang pendatang gitu. Yang nongolnya cuma sekali. Nganyang bakso terus pergi udah gitu. Oke.